suku, budaya, agama, ras di Indonesia. Jadi kalian harus bisa menjelaskan masing-masing keragaman dan kemudian kalian harus saling menghargai. Ya. Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ayo ya. Ini dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 akan mempresentasikan kelompok 1 keragaman gender oleh Tini, kelompok 2 keragaman suku oleh Juleha, kelompok 3 keragaman budaya oleh Sarah, kelompok 4 keragaman agama oleh Soneta, dan kelompok 5 ras Indonesia oleh Ilham. Presentasi pertama oleh kelompok 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Keragaman gender. Ini hasil dari kelompok 1 yang diedit di aplikasi Canva. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Membangun kesadaran gender. Di Indonesia masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan. Di Indonesia, pemerintah juga terus membangun kesadaran gender di masyarakat dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 1983. Yang kedua, keragaman suku dibacakan oleh Juleha. Keragaman suku. Ini hasil dari kelompok 2 yang diedit di Canva. Di Indonesia terdapat kurang lebihnya 1.340 suku. Saya akan menyampaikan perwakilan suku di setiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera, Melayu, Aceh, Minang, dan lain-lain. Pulau Kalimantan, Dayak, Bulungan, Banjar, dan lain-lain. Pulau Jawa, Jawa Madura, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Bali, Sasak, Sumbawa, dan lain-lain. Pulau Sulawesi, Bugis, Buton, dan Kaili, dan lain-lain. Pulau Papua, Asmat, Dani, dan lain-lain. Kelompok 3 tentang keragaman budaya akan dibacakan oleh Sela. Ini hasil mengedit dari aplikasi Canva. Budaya adalah semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya, seperti lagu daerah. Lagu daerah di Pulau Jawa di antara lain adalah Tim Ilir dari Jawa, Kicir-kicir dari Betawi, Bubui Bulan dari Sunda, Angin Marini dari Bugis, Akar-akar Pisang dari Kalimantan. Tarian daerah, tari piring dari Minang, bungo jumpa dari Aceh, tari serimpi dari Jawa, dan masih banyak tarian daerah lainnya. Tradisi dan upacara. Ada beberapa tradisi dan upacara. Tradisi bambu gila dari Maluku, tradisi karapan sapi dari Madura, tradisi tabuk dari Minang, dan masih banyak tradisi dan upacara lainnya. Rumah dan kampung adat. Rumah adat Korong Bade dari Sumatera, rumah Honai dari Papua, rumah Jolo dari Jawa, dan masih banyak rumah adat dan kampung adat lainnya. Alat musik kolintang dari Sulawesi, terbuat dari kayu khusus. Kelompok 4 tentang keragaman agama oleh Soneta. Keragaman agama. Ini hasil dari kelompok kami yang diedit di Canva. Keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam. Agama Islam berkembang sekitar abad ke-13 yang diperkenalkan oleh pedagang dari Gujarat. Al-Quran merupakan kitab sucinya. Rumah ibadah umat Islam adalah masjid. Hari besarnya ialah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain-lain. Pemuka agama Islam disebut ulama. Kristen. Agama Kristen berkembang sekitar abad ke-16. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen adalah hari Natal, hari kematian Yesus Kristus, dan lain-lain.
Rumah ibadah umat Kristen disebut gereja. Katolik. Agama Katolik berkembang melalui misionaris sekitar abad ke-16. Hari besar umat Katolik adalah Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan lain-lain. Rumah ibadah ialah gereja Katolik. Hindu. Agama Hindu berkembang sekitar abad ke-4. Kitab suci agama Hindu disebut Veda. Rumah ibadah umat Hindu adalah Pura. Hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Rohaniwan Hindu disebut Pandita dan Pinandita. Buddha. Agama Buddha berkembang sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara dan lain-lain. Hari besar agama Buddha adalah Maghapuja, Waisak, Asada, dan Kathina. Konghucu. Kitab suci agama Konghucu adalah Susu dan Buji. Tempat ibadah umat Konghucu disebut Kelenteng dan lain-lain. Hari besarnya adalah hari lahir dan wafat Nabi Konghucu. Dan yang terakhir, kelompok 5 tentang ras di Indonesia oleh Gilang. Ini hasil dari kelompok 5 menggunakan kata. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus tubuh agak kecil. Ras Melanosoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, rambut keriting dengan tubuh agak kempal di wilayah pesisir Papua hingga Maluku. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dan ras Australia Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan ras Melanosoid. Demikian presentasi dari setiap kelompok. Dipersilakan untuk bertanya dan ditunjuk ke kelompok berapa. Ayo, yang mau bertanya masuk. Pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika agama bermusuhan? Tulis. Apa yang terjadi jika agama di Indonesia saling bermusuhan? Ya, silakan. Siapa lagi yang bertanya lagi? Silakan. Ada lagi nggak yang bertanya? Sok. Nah, ditunjukkan ke semua. Ayo, pertanyaan lagi. Ditunjukkan ke kelompok 4. Di Indonesia ada banyak agama, setidaknya ada 6 agama. Nah, bagaimana mereka bisa saling menghormati? Ya, ambil ngomong lagi. Siapa lagi? Ya. Pertanyaannya ditampung. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, satu lagi. Semuanya di kamera. Siapa yang bertanya? Siapa? Ya, siapa? Jo. Ya, tunjuk ini ya, tunjuk. Siapa yang Pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana supaya keragaman gender perempuan sama laki-laki bisa saling menghormati? Ya, ayo. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana cara melestarikan budaya-budaya di Indonesia supaya tidak hilang atau terlupakan? Dia, Bu. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Kami dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Saya persilahkan Bibi Juleha Silasuneta Gilang untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk kelompok 1 dari Ananda Rika. Bagaimana supaya keberagaman gender perempuan sama laki-laki bisa saling menghormati? Jawab. Sesama manusia tidak boleh melakukan kekerasan dan pembulian, dan juga tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya. Barangkali ada yang mau menambahkan jawaban, dipersilakan. Tanpa memperhatikan
keberagaman gender dan cara menyikapi yang tepat, maka kemajuan bangsa akan sulit didapatkan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Cukup? Ya, lanjut. Pertanyaan untuk kelompok 2 dari Dea. Apa yang menyebabkan kita memiliki suku yang banyak? Jawab. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa Indonesia terdiri atas 4 hal. Mulai dari wilayah, bentuk negara yang kepulauan, kondisi alam yang beraneka, hingga kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah. Silakan yang mau menjawab atau menambahkan jawaban dari Juleha, saya persilahkan. Silakan, siapa yang mau menambahkan? Pertanyaan dari Muhammad Adim. Bagaimana cara melestarikan budaya-budaya di Indonesia supaya tidak hilang ataupun dilupakan? Cara melestarikan budaya bangsa Indonesia supaya tidak hilang atau dilupakan. 1. Pelajari budaya lokal. 2. Ikuti kegiatan budaya. 3. Mengajarkan budaya ke orang lain. 4. Kenalkan budaya ke dunia internasional. 5. Buat budaya sebagai identitas. 6. Ekspor barang kebudayaan ke negara lain. 7. Tidak terpengaruh budaya asing. Ada yang mau menambahkan jawaban, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elwa untuk kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika agama di Indonesia bermusuhan? Ketika sesuatu dianggap sebagai musuh, maka akan melahirkan kebencian, semangat untuk mengalahkan, dan bahkan jika perlu memusnahkan. Berbeda jika sesuatu yang dimaksud adalah dipandang sebagai pihak yang akan dipengaruhi atau diajak serta tetapi masih menolak. Ada yang mau menambahin jawaban? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza untuk kelompok 5. Apa penyebab keragaman ras di Indonesia? Masyarakat di Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Ada yang mau bertanya lagi? Demikian presentasi dari kelompok 1. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf bila ada salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kalian sudah cukup bagus. Sekarang kita simpulkan bersama-sama materi yang tadi dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Suku bangsa. Coba suku di Indonesia itu kurang lebih ada berapa? 1.363. Iya, suku ya. Nah, itu sudah cukup banyak. Bagaimana cara kita agar saling menghormati dengan suku yang lainnya, yaitu menghargai suku yang satu dengan suku yang lainnya. Agama pun sama, bermacam-macam. Ada berapa? 1. Agama-agama yang Indonesia itu kewajiban kita itu harus saling